Kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman Paris. Saya akui, kalau kita awali minum kopi sebelum bekerja, memang benar-benar konsentrasinya dan energinya lebih konsentrasi. Saya tadi pagi bangun jam 3, saya tiap pagi renang jam 4 selalu minum kopi. Saya sama dengan mantan klien saya Prabowo, ya. Dan kamu tahu, habis dari sini saya masih akan mengunjungi klub saya berdansa sampai jam 3 pagi. Makanya kopi luwak hitam premium. Kalau mau sukses energi, contoh saya, buktinya apa? Punya banyak mobil mewah di garasi. Kopi luwak hitam premium, ya. Oke, Ibu Ode yang lagi di Oxford, ya. Iya. Bisa nggak Ya, Ibu secara spesifik waktu dia bicara tentang ilmiah tersebut, di mana kecurigaan Ibu terutama sehingga Ibu curiga? Apa kira-kira? Ini kan tentang simposium fenomena, padahal dia sarjana matematik. Boleh nggak Ibu ceritakan, terutama kalau ada hal lucunya gitu loh? Silakan. Jadi untuk presentasi selain dari poster yang saya baca, untuk presentasi saya menyaksikan 3 presentasi dari orang yang sama dengan mengenalkan nama yang berbeda-beda. Di salah 2 presentasi yang paling saya ingat itu yang pertama mempresentasikan hasil PCV20 di mega cities di LMIC, sementara untuk di LMIC sendiri pengenalan nationwide introductions untuk PCV20 itu belum ada. Jadi untuk di negara-negara berkembang itu biasanya PCV10, PCV13 atau PCV20. Kemudian setelah selesai presentasi saya juga sempat menanyakan sebenarnya, namun tidak bisa dijawab dengan baik. Kemudian yang paling meningkatkan kecurigaan dan juga memancing amarah saya sebenarnya dan teman-teman yang lain adalah ketika di presentasi yang selanjutnya mempresentasikan hasil mathematical modeling yang mana yang lebih cost efektif antara PCV20 dan juga tabung oksigen, hasilnya menunjukkan PCV20 lebih murah. Kemudian di situ ada direktur dari program pneumonia dan Pandemic Preparedness dari Gates Foundation menanyakan terkait cost parameter yang dipakai dalam mathematical modeling tersebut karena hasilnya cukup sangat signifikan sebenarnya. Jadi memancing keingintahuan para penonton saat itu. Namun tidak bisa juga dijawab dengan baik seperti itu. Jadi kemudian yang sebenarnya kalau Bang Hotman mau yang lucu sebenarnya ada dari Streptococcus pneumoniae sendiri ini ada 107 serotipe. Namun peneliti ini mempresentasikan hasil serotipe 0, yang mana tidak ada serotipe 0 dalam Streptococcus pneumoniae. Penamaannya itu dimulai dari serotipe 1, 2, 3, 6A, 6B seperti itu. Jadi Ibu melihat dia total tidak ada background ilmu kedokteran begitu, tapi dia berani tampil di forum internasional. Ibu melihat begitu? Betul, tidak ada background medis sama sekali. Namun sekali lagi Pak Hotman ya, bukan kalau dari saya pribadi bukan dari segi background pendidikannya apakah dia background matematik. Karena yang memiliki background pendidikan matematik juga sebenarnya bisa melakukan penelitian di bidang kedokteran dan medis. Namun seperti tadi yang saya bilang harus ada kolaborasi dengan yang si empunya ilmu, yang ahlinya seperti itu di bidang itu, tidak bisa berjalan sendiri seperti itu. Terus sesudah dia turun dari panggung, Ibu temuin lagi nggak orang itu? Kamu dari mana sih? Ada nggak dialog Ibu? Terus dia jawab apa? Betul, saya temui langsung orangnya. Saya kemudian meminta diperlihatkan poster-poster yang mereka tampilkan yang di-print dalam bentuk kertas ukuran HVS or slightly larger than that, tapi dalam bentuk kertas biasa seperti itu yang sangat menarik perhatian sebenarnya. Kemudian saya menanyakan summary dari poster-poster tersebut, menanyakan cara membaca grafik, arti dari penelitian-penelitian dan data-data yang didapatkan, namun tidak mampu dijawab dan hanya refer ke leader mereka yang membuat seluruh 19 poster tersebut diakui dibuat oleh satu orang seperti itu. Apa motivasi dia? Apa benar bahwa dia setiap ikut seminar terbang begitu dapat duit
Berapa juta dia dapat dari panitia dan kenapa bisa percaya sama peneliti dari Indonesia? Sebenarnya saya tidak bisa memberikan komentar untuk konferensi lain. Yang bisa saya berikan untuk SPPD 14. Untuk SPPD 14, 4 nama ini mendapatkan travel grants yang semuanya itu ditanggung biaya perjalanan, kemudian akomodasi, makan, dan juga pendaftaran untuk mengikuti konferensi tersebut yang cukup mahal, itu ditanggung oleh organizer. Nah, saya memastikan terlebih dahulu ke panitia apakah keempat nama tersebut mendapatkan travel grants, dan ternyata keempat nama tersebut mendapatkan travel grants, namun di presentasi-presentasi mereka disampaikan oleh satu orang saja, namun 4 nama yang mendapatkan travel grants. Terkait motivasi, saya tidak bisa memberikan pernyataan untuk motivasi apa di balik mereka melakukan itu semua. Namun itu yang bisa saya sampaikan. Keempat nama ini mendapatkan travel grants dari organizer. Katanya waktu dipanggil namanya, dia pakai nama-nama yang berbeda, yang semula nama ininya belum diganti, kemudian diganti namanya. Itu benar itu kejadian begitu? Gimana Bu ceritakan? Betul, itu terjadi di depan saya, Pak Hotman. Jadi dia mengganti name tag dari nama Riana Dwi Kurniawati, kemudian mengganti namanya ke name tag yang Dimas Fajar Prasetyo. Saya menyaksikan langsung di depan saya dan sempat saya cek langsung name tag-nya. Saya agak tarik name tag-nya untuk memastikan nama tersebut atas Dimas Fajar Prasetyo yang tercetak dalam name tag tersebut, dan menanyakan langsung ke si pemakai name tag tersebut namanya siapa, dan dia menjawab bahwa nama dia Dimas Fajar Prasetyo, seperti itu. Ibu sebagai peneliti level internasional, apa Ibu melihat bahwa otak orang Indonesia itu jiwa koruptifnya sudah begitu canggih? Gimana pandangan Ibu? Jiwa koruptifnya sampai sarjana matematika mau tampil di luar negeri bicara tentang kedokteran hanya untuk mendapatkan uang transport, uang hotel, dan jalan-jalan ke luar negeri. Menurut Ibu gimana? Apa memang sudah terlalu jiwa koruptif jiwa orang Indonesia ini? Coba sih, Ibu kan peneliti nih, pengen tahu jawabannya dulu. Pak Hotman, itu pernyataannya cukup kuat ya. Namun saya yakin banyak, karena saya juga bekerja dengan peneliti Indonesia. Saya juga dulu bekerja sebelum di Oxford, bekerja selama sekitar 5-6 tahun di Indonesia sebagai peneliti. Saya sangat yakin banyak peneliti-peneliti yang berintegritas di luar sana. Namun memang ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah di konferensi-konferensi seperti ini untuk mendapatkan benefit-benefit yang bisa didapatkan dengan menyampaikan penelitian. Hal ini yang sebenarnya memancing amarah kami, karena ini merupakan perampasan yang bisa jadi perampasan kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti yang sebenarnya, seperti itu. Ibu sendiri sekarang udah berapa tahun di Oxford dan posisi apa di sana sebagai peneliti juga? Saya di Oxford sejak tahun 2022 menempuh pendidikan doktoral di bidang clinical medicine di Nuffield Department of Medicine. Kemudian sekarang lanjut di grup yang sama di Center for Genomic Pathogen Surveillance, meneliti tentang genomics dan data science. Ibu cepat pulang lah biar kita perbaiki negara kita ini. Baru aja kasus MBG, Ibu udah lihat di TV kan ya? Ternyata fiktif, bukan hanya MBG tapi juga penelitian pun difiktifkan. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.